Oke, selamat pagi buat sobat-sobat sekalian dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab dulu dong. Alhamdulillah. Terima kasih yang udah ngejawab saya. Semoga kalian sehat selalu. Oke, buat sobat-sobat sekalian, di sini kita akan bertemu lagi bersama saya Odon Saputra, yaitu dalam channel Odon Sahabat Kaos. Kadang-kadang suka aneh ya, kok kaos sih bukan kelinci dan lain-lain. Ya, seperti itulah. Oke, buat sobat-sobat sekalian, di sini kita akan memberikan tips lagi ya buat teman-teman yang ingin membeli kelinci dimanapun Anda berada. Oke. Kalau misalkan contohnya aja nih, kalian tuh lagi berwisata ataupun ibarat cari refreshing ataupun kata bahasa zaman sekarang healing. Wah, bingung saya kalau ngikutin bahasa sekarang. Nah, kalian itu sedang bepergian jauh dan ke tempat-tempat wisata, tiba-tiba set anak kalian, pacar kalian, ataupun saudara-saudara kalian ingin membeli kelinci dan dilihatlah si abang-abang kelinci tersebut. Oke, tip hari ini yaitu memilih kelinci yang sehat dan tidak stres. Tentunya yang sehat lah intinya mah ya, sobat-sobat ya. Gimana sih kelinci yang sehat? Oke, kelinci yang sehat yang pertama-tama yaitu pilih aku catat dulu. Pilih kelinci yang aktif, ada 4 ya, yaitu pilih kelinci yang matanya segar dan tidak loyo dan kupingnya tidak dingin. 3, pilih kelinci yang berat, bukan beban hidup ya beratnya. Yang keempat yaitu pilih kelinci yang tidak kembung. Gimana sih cara-caranya Om, ini kelinci sehat atau tidak? Kalau nanya ke abangnya sehat aja, kan kita kan nggak tahu ya kan. Oke, pembahasan pertama yaitu pilih kelinci yang aktif. Om, kenapa emang pilih kelinci yang aktif? Sobat, kadang-kadang kita itu salah persepsi dan sangat fatal. Persepsi kita yang tentang memilih kelinci yang tidak aktif, disangkanya itu kelinci yang baik. Nah, di balik kebaikan itu ternyata ada apanya? Lagi problem, yaitu tentang sakit. Nah, makanya saya anjurkan yaitu pilih kelinci yang aktif. Kalian keluarkan aja dong dari kandangnya si abang. Kalau misalkan kalian melihat nih kelinci yang beringas ataupun lari-larian, itu bagus itu. Kalau misalkan kalian keluarkan dari kandang si abang, dia begini, ya tuh ada problemnya. Oke, yang pertama itu ya. Yang kedua ini, biar nggak lupa tadi saya juga, pilih kelinci yang matanya segar dan tidak loyo, ataupun kupingnya juga tidak dingin nih sobat. Kalau kalian memilih kelinci, otomatis usahakan memilih kelinci yang matanya tidak sayu kalau bahasa Indonesianya ya, ataupun loyo. Loyo itu apa? Jadi gini, matanya itu kalau yang segar itu bersinar-sinar. Jadi kalau misalkan background, kalau misalkan si mata kelincinya bulat, emang bulat. Nah, kalian pilih kelinci yang tidak, ibaratnya setengah ngantuk kali ya, setengah ngantuk. Kalau ibarat bahasa orang itu kurang tidur. Itu kelinci yang sehat, yaitu matanya bersinar dan ibaratnya dia nggak ada problem tentang gangguan mata dan lain-lain. Kita juga bisa mencirikan kelinci tersebut dari kupingnya ya sobat. Kalau kelinci yang ibaratnya lagi mau menghadap ilahi, kupingnya juga dingin, tidak hangat. Nah, kupingnya pegang sama kalian, dingin amat nih kuping, itu tanda-tanda problem sangat luar biasa. Biasanya itu kalau misalkan melalui kuping, si kelinci bisa dibedakan yaitu tentang kesehatan dia. Kalau misalkan kupingnya dingin, bisa berakibat fatal sobat. Jadi mulai dari dingin, jadi ngerembet deh ke penyakit yang lain. Itu yang kedua ya tiknya. Yang ketiga ini ya, pilih kelinci yang berat. Emangnya beban hidup berat? Kenapa kita harus memilih kelinci yang sangat berat? Ataupun kalau anakan lah,
Contohnya ini, kenapa kita harus memilih kelinci yang berat? Sangat simpel ya sobat, jawaban itunya ya dikarenakan yang doyan makan doang. Gini, kita keluarkan dari kandang si abang ataupun keranjang dan lain-lain deh, keluarkan deh di meja ataupun di atas kandang mereka. Kalian pegang seperti ini, berat. Nah, kalian pegang lagi seperti ini, ringan. Nah, jangan diambil kelinci yang ringan badannya, dikarenakan kelinci yang ringan tadi kata saya itu dari kupingnya dingin, problemnya banyak. Dari kelinci yang ringan itu menimbulkan juga sebuah penyakit ataupun problem-problem yang menjerumus ke angka kematian. Ya, kalau kelinci yang berat kalian pilih, otomatis mereka itu doyan makan sobat. Nah, jadi dia itu ibaratnya makannya banyak, dan ibaratnya dia nggak mau, secara garis besar dia tidak mau ke lapangan. Itu yang bagus kelinci yang udah benar-benar doyan makan ya. Nah, kalau misalkan kelinci yang ibaratnya sehat, kita bisa juga menandakan atau mencirikan kelincinya seperti ini sobat. Kamu jangan tidur mulu. Kelincinya seperti kita pegang dari ini kan bahasa badannya ataupun bokong kali ya, bisa kita pegang seperti ini. Sama aja istilahnya itu kayak entah sapi, entah kerbau, entah kambing. Kita pilih di sini, pegang di sini. Kalau dipegang ibaratnya dagingnya di sini banyak nih, di punggung sampai ke bawah, otomatis ini si kelinci oke buat kalian ambil. Nah, kalau misalkan kelinci yang kalian pegang ininya kurus banget, nah itu pertanda itu kelinci lagi sedang ada problem, yaitu antara garis miring sakit. Nah, sangat simpel kan. Nah, yang keempat, kadang-kadang dari materi 1 sampai ke 3 itu kelincinya masuk semua. Tapi ada yang keempat nih, yaitu kelinci kembung. Kelinci kembung ya, badan gemuk katanya, matanya enggak layu. Kadang-kadang ada yang gitu ya sobat ya, kelihatannya lincah aktif tapi ternyata kembung. Gini ya sobat, menandakan kelinci yang kembung seperti hal yang tadi kita ulas ya, yang tadi kalian pegang perutnya gini. Kalau kalian pegang perutnya nih, pegang kayak gini, awas. Di sini kita bisa pegang seperti ini, kerasa kok sobat, antara angin dan dia doyan makan. Kalau misalkan dia nggak doyan makan, otomatis di sini juga bukan beratnya kayak berat angin tuh, kita pencet seperti ini ya, kita tekan seperti ini, dia kayak seperti bukan makanan, angin. Terus di bawahnya juga ambar, perutnya gede aja buncit seperti itu, disebut berat ya, beratnya tapi nggak segimana sih. Nah, seperti ini pokoknya ditekan-tekan sama kalian. Ini mau ibaratnya tipsnya itu mau berupa anakan ataupun indukan dan lain-lain, sama aja semuanya ya sobat ya. Nah, kita tekan seperti ini. Nah, kalau misalkan kelincinya kembung, pasti dia diem, perutnya buncit, jalannya juga enggak, larinya juga enggak kayak gimana ya, kayak gitu. Paling larinya pelan-pelan gimana ya, nah kayak gitu, bukan pret-pret, pokoknya mah bisa ngeciriin lah kalian juga. Intinya pegang seperti ini dan pegang seperti ini, pasti ketahuan tuh sama kalian juga. Nah kalau bukan kelinci aktif mah dia juga sakitnya ketahuan. Sebenarnya dari angka dari 1 sampai 4 ini bisa saling berhubungan. Di antara kelinci yang sakit itu dipilihnya karena tidak aktif ya, dikarenakan apa, dia bisa kembung. Nah, bisa. Terus yang kedua, kelinci yang matanya loyo ataupun ibaratnya sayu dan kupingnya tidak anget, sama aja seperti itu, dikarenakan dia bisa dengan secara garis besar yaitu kembung, bisa. Nah, kalau misalkan ada yang kelinci berat tapi matanya loyo, bukan karena kurang tidur ya sobat ya, dikarenakan tadi itu kembung. Jadi dari angka 1
teori 1 sampai teori 4 itu bisa saling berhubungan. Kalian paham aja salah satu penyakit ini, saya kasih masukan biar kalian lebih simpel dan sangat mudah dimengerti ya. Mungkin di teori saat keempat-empatnya ini kalian mudah susah ingat ataupun susah dimengerti. Nah, ini adalah tips yang buat kalian, salah satunya aja saya utamakan yang paling sering terjadi buat kelinci baik anakan, remaja, siapan, indukan dan lain-lain, yaitu kelinci yang kupingnya dingin sering. Nah, ataupun kelinci yang kembung. Otomatis seperti ini sobat, kelinci yang kupingnya dingin secara garis besar dia lagi ada problem tertentu. Jangan dipilih ya sobat ya, walaupun kalian mau ngambil itu jangan aja kalau anak kalian nangis kayak gimana dan lain-lain. Kalau misalkan kelinci kembung, dia juga sama kok sobat, tidak aktif, yaitu mengurung. Dia memilih menyendiri ke tempat-tempat yang ibaratnya tidak diganggu oleh teman-temannya, kalau misalkan berupa di dalam kandang ataupun keranjang. Ya, mudah-mudahan tips pada hari ini kalian bisa ngerti tentang kelinci-kelinci tersebut. Saya ulangi lagi ya, pilih kelinci yang aktif, itu kelinci yang sehat, ini yang sehat ya. Terus pilih kelinci yang matanya tidak sayu ataupun loyo dan kupingnya panas ataupun hangat, itu nomor 2. Nah, nomor 3, pilih kelinci yang badannya berat, secara garis besar doyan makan, itu ciri-ciri kelinci sehat. Dan nomor 4, pilih kelinci yang tidak kembung. Nah, itu pilih kelinci yang badannya normal, berat badan normal, pas dipegang perutnya ternyata ketahuan kok ada kayak angin itu, jadi kalau dipencet kayak ngempos. Nah, itu adalah ciri-ciri kelinci yang sehat yang harus kalian ambil kalau misalkan mau beli kelinci di tempat wisata dan lain-lain. Oke sobat, makasih banyak ya untuk hari ini. Tapi jangan lupa dong sobat, subscribe. Aduh susah banget, subscribe, like dan komen. Aduh, kalau kata kalian video ini bermanfaat nih, nggak apa-apa, share dong biar pencerahan yang saya berikan buat kalian ini sangat bermanfaat untuk waktu jangka lama. Jadi kita sharing-sharing bisa disebarin lagi ke teman-teman yang lain. Nah, kalau misalkan saya anjurkan kembali belajar kepada suhu-suhu ataupun senior-senior yang di bidang-bidang kelincinya tersebut, tapi yang benar-benar lihai. Oke sobat, makasih banyak ya untuk hari ini. Oke, video ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.